Metode akses dalam jaringan WAN. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya sebuah jaringan wide area merupakan jaringan yang dibentuk dari beberapa jaringan lokal area yang saling terhubung. Baik itu jaringan lokal area yang berbasis kabel ataupun jaringan lokal area yang terdiri dari jaringan kabel maupun jaringan wireless. Jika sebuah jaringan lokal area di satu wilayah akan dihubungkan dengan jaringan lokal area di wilayah lain, maka hal yang perlu dilakukan adalah menambahkan perangkat penghubung berupa sebuah router di masing-masing wilayah. Kemudian kedua router tersebut saling dihubungkan melalui proses yang disebut dengan routing atau perutean, sehingga di antara keduanya akan terbentuk sebuah jalur penghubung secara virtual. Hubungan antara kedua lokasi yang berbeda secara geografis inilah yang dikatakan sebagai jaringan wide area network. Namun pada dasarnya penerapan jaringan secara realita tidaklah menghubungkan router dengan router secara langsung, akan tetapi hubungan keduanya diperantarai oleh penyedia layanan jaringan dengan cara menambahkan sebuah perangkat yang disebut dengan modem atau modulator demodulator. Jadi secara implementatif di lapangan, sebuah router yang ada di jaringan lokal ketika akan dihubungkan dengan router di jaringan lokal yang berada di wilayah lain harus disambungkan melalui perangkat modem tersebut. Dan kemudian modem tersebut disambungkan ke perangkat central office switch milik provider di wilayah yang sama dengan jaringan lokal area tersebut. Selanjutnya, central office switch milik provider yang berada di wilayah tersebut akan disambungkan juga dengan central office switch milik provider yang berada di wilayah yang lain. Jika wilayah yang dihubungkan lebih dari 2, kita misalkan ada 4 wilayah, maka setiap central office switch di suatu wilayah akan terhubung dengan central office switch di wilayah-wilayah lain. Dan hubungan di antara central office switch tersebut akan terbentuk sebuah jaringan yang disebut jaringan frame relay atau frame relay network. Nah, jalur yang terbentuk di antara central office switch tersebut disebut dengan jalur virtual atau virtual circuit. Namun tidak selamanya hubungan di antara central office switch tersebut disebut sebagai frame relay network, karena hal tersebut bergantung kepada metode akses yang digunakan oleh setiap provider. Dan setiap metode akses yang digunakan akan memiliki bentuk interface yang berbeda-beda. Di antara metode akses yang digunakan oleh provider adalah frame relay, asynchronous transfer mode atau ITM, multi protocol label switching atau MPLS, digital subscriber line atau DSL, Metro Ethernet, Switch Multi Megabit Data Service atau SMDS, X25, dan lain-lain. Namun secara umum metode akses yang banyak digunakan saat ini adalah frame relay. Frame relay adalah merupakan salah satu protokol dalam jaringan WAN yang banyak diminati saat ini
karena murah dan dapat diandalkan, atau disebut dengan istilah reliable. Frame relay termasuk metode koneksi paket switching, dan kecepatan transfernya bisa mencapai 45 megabit per second. Frame relay awalnya dibuat untuk interface ISDN atau Integrated Service Digital Network. Namun sekarang telah dapat juga digunakan di berbagai network interface. Cisco telah mengembangkan protokol frame relay yang dapat mendukung berbagai protokol network, yaitu IP, DECnet, AppleTalk, Xerox Network Service, Novell IPX, Connectionless Network Service, International Organization for Standard, Banyan Vines, dan Transparent Bridging. Protokol frame relay bekerja pada layer data link dan bersifat connection oriented, di mana pada saat data akan dikirim, jalur virtual atau virtual circuit harus dibentuk terlebih dahulu. Data dapat dikirim secara full duplex. Full duplex artinya pengiriman dapat dilakukan secara dua arah penuh. Protokol frame relay tidak memiliki error detection dan flow control. Padahal seperti yang kita ketahui, connection oriented memiliki ciri-ciri adanya error detection dan flow control. Dan perbedaan inilah yang dianggap sebagai salah satu kelebihan dari frame relay. Cisco router mendukung berbagai interface serial untuk membangun network frame relay ini. Interface serial yang didukung antara lain adalah EIA TIA 232, EIA TIA 449, V35, X25, dan EIA TIA 530. Salah satu kelebihan frame relay adalah dapat melakukan beberapa koneksi virtual sekaligus dan membentuk network yang disebut dengan Frame Relay Packet Switch Network atau PSN. Beberapa koneksi yang digabung tersebut disebut dengan istilah multiplexing. Protokol frame relay mengatur pembentukan jalur logika atau virtual circuit antara dua buah peralatan yang digunakan oleh pelanggan atau yang disebut dengan DTE. Untuk menghindari kesalahan pengiriman data akibat penggabungan beberapa data dari sejumlah saluran yang berbeda atau yang disebut dengan istilah multiplexing, maka frame relay dapat melakukan identifikasi, dan proses identifikasi ditentukan oleh sebuah pengenal khusus yang panjangnya 1 bit dan disebut dengan DLCI atau Data Link Connection Identifier. Frame relay dapat menggunakan PVC atau Permanent Virtual Circuit maupun SVC atau Switch Virtual Circuit. Namun PVC lebih disukai dibandingkan SVC karena unjuk kerjanya lebih baik. Virtual circuit ini menyediakan rute lengkap ke network tujuan untuk pengiriman frame. Sedangkan untuk proses pengecekan error dan flow control itu ditangani oleh protokol yang berada pada layer yang lebih tinggi. Contohnya seperti protokol TCP. Dan hal inilah yang menyebabkan unjuk kerja frame relay dikategorikan cukup bagus. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan metode akses frame relay ini. Di antaranya adalah carrier network atau frame relay network, port speed, CIR
atau Committed Information Rate, DA atau Discard Eligibility, LMI atau Local Management Interface, The Gang of Four, DLCI atau Data Link Connection Identifier, PVC atau Permanent Virtual Circuit, SVC atau Switch Virtual Circuit, FACN atau Forward Explicit Congestion Notification, BACN atau Backward Explicit Congestion Notification, BC atau Committed Burst Rate, BA atau Excessive Burst Rate, dan Oversubscription. Apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut? Let's check it out. Carrier network atau frame relay network yaitu network atau jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat frame relay. Adapun port speed yaitu istilah yang menyatakan kecepatan transfer data antara router secara lokal dengan network frame relay atau carrier network. Adapun CIR atau Committed Information Rate adalah kecepatan transfer data rata-rata atau disebut dengan istilah throughput yang dijaminkan melalui carrier network. Sekurang-kurangnya bernilai 2,4 atau 8 kilobit per second. Adapun DA atau Discard Eligibility yaitu istilah yang menyatakan mekanisme penandaan sebuah frame relay sebagai low priority frame dan dapat ditentukan secara manual atau ditentukan oleh carrier. Adapun LMI atau Local Management Interface yaitu istilah yang menyatakan signaling standard atau standar pensinyalan yang digunakan untuk mengatur koneksi antar router atau DTA dengan switch frame relay atau DCE. Ada beberapa standar yang digunakan dalam hal ini yaitu ITUTs Q.933 Annex A Standard, ANSYS Annex D Standard T1.617, The Gang of Four dikembangkan oleh Cisco, DEC, Stratacom, dan Nortel atau Northern Telecom. Informasi LMI ini tidak akan ditransfer ke carrier network karena sifatnya hanya berupa proses lokal. Karena LMI bersifat lokal, maka setiap lokasi bisa menggunakan metode yang manapun tanpa menggunakan virtual circuit. Adapun istilah DLCI atau Data Link Connection Identifier yaitu istilah yang menyatakan nomor atau ID virtual circuit. DLCI digunakan untuk membedakan sebuah virtual circuit dengan virtual circuit lainnya. DLCI ini bersifat unik, artinya tidak sama antara satu DLCI dengan DLCI lainnya. PVC atau Permanent Virtual Circuit merupakan istilah yang menyatakan jalur virtual yang digunakan secara permanen untuk sebuah koneksi yang sifatnya tetap atau fixed connection. Adapun SVC atau Switch Virtual Circuit adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan jalur virtual non-permanen atau sering dipakai untuk koneksi yang sifatnya sewaktu-waktu atau kapan saja ingin digunakan atau disebut juga dengan istilah non-fix. Sedangkan FECN atau Forward Explicit Congestion Notification adalah istilah yang digunakan untuk mengurangi network overhead akibat congestion. Overhead maksudnya adalah adanya kelebihan beban data akibat penggunaan saluran komunikasi pada saat yang bersamaan. Jadi dengan kata lain, traffic atau lalu lintas data pada saat itu sangat padat. Hal ini
disebabkan adanya congestion. Congestion itu maksudnya adalah kemacetan. Maka frame relay menerapkan mekanisme yang disebut Flow Control Congestion Notification atau FECN dan BECN. Switch frame relay akan mengirim pesan atau message ke router tujuan ketika merasakan adanya congestion di network. Adapun perangkat DTA yang menerima pesan ini akan meneruskan informasi ke protokol di layer yang lebih tinggi untuk diproses. Kemudian protokol dapat mengatur flow control. BECN atau Backward Explicit Congestion Notification, yaitu istilah yang menyatakan switch frame relay mengirim pesan ke router asal ketika merasakan adanya congestion di network. BECN, pesan BECN akan meminta untuk mengurangi transfer rate dari perangkat sumber data dengan menggunakan protokol pada layer yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini pengaturan flow control dan traffic shaping dilakukan. BC atau Committed Burst Rate adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan kecepatan transfer data rata-rata pada periode yang lebih singkat dibandingkan CIR. BC bernilai lebih kecil dibandingkan CIR. BA atau Excessive Burst Rate itu istilah yang digunakan untuk menyatakan kecepatan transfer data maksimal yang disediakan oleh provider. Adapun oversubscription yaitu merupakan istilah di mana kondisi sebuah interface telah menggunakan sejumlah virtual circuit sehingga kecepatan transfer data total telah melebihi kapasitas yang dibolehkan. Dan biasanya kondisi ini menyebabkan koneksi akan terputus. Nah, bagaimana cara kerja protokol frame relay ini? Frame relay bekerja dengan cara pertama, ketika komputer user akan mengirim data ke komputer tujuan yang ada di remote network, komputer user terlebih dahulu akan mengirim sebuah frame yang berisi header dari alamat hardware atau gateway atau router lokal dan paket yang berisi IP address tujuan. Router akan menangkap frame tersebut dan mengekstrak paket lalu menghapus frame. Router akan melihat tujuan yang ada pada IP address dari paket tersebut dan mencari rute untuk mencapai network yang dituju. Informasi rute ini dapat diketahui melalui tabel routing yang telah dimiliki oleh setiap router. Jika rute diketahui, maka data dapat diteruskan. Jika tidak, maka data akan dihapus. Koneksi dalam jaringan WAN menggunakan jenis interface serial. Dan router melakukan enkapsulasi frame relay dengan cara menambahkan nomor DLCI yang diasosiasikan dengan interface serial. Kemudian menentukan virtual circuit apakah menggunakan PVC atau SVC. Selanjutnya bersiap-siap untuk bergabung dengan router-router lain yang membentuk network frame relay. Jadi sebelum data sesungguhnya dikirim, maka akan ada proses pembentukan virtual circuit. Pada tahap ini sudah terbentuk frame baru hasil enkapsulasi. Perangkat CSU atau DSU akan menerima sinyal digital dan melakukan encoding dan menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh perangkat switch yang disebut dengan Packet Switch Exchange atau PSA. Dan perangkat CSU dan DSU ini terhubung dengan demarcation point atau demarc.
CO atau Central Office kemudian menerima frame dengan mengirimkannya ke Network Frame Relay. Network Frame Relay terdiri atas beberapa buah perangkat switch yang dapat melihat IP address tujuan dan nomor DLCI. Nomor DLCI inilah yang membedakan masing-masing virtual circuit. Biasanya proses mapping IP ke DLCI ini dilakukan secara statis oleh ISP atau Internet Service Provider, dan biasanya nomor DLCI ini dimulai dari angka 16. Namun bisa juga ditentukan secara dinamis oleh protokol Inverse ARP atau IARP. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya frame mencapai perangkat switch yang paling dekat dengan network tujuan. Frame akan diteruskan ke CSU atau DSU milik network tujuan, kemudian diterima oleh router. Router akan mengekstrak paket dari frame lalu menggantinya dengan frame baru hasil deengkapsulasi dan meneruskannya ke host tujuan. Nah, demikianlah cara kerja dari protokol frame relay. Selanjutnya kita akan membahas metode akses dengan protokol ISDN atau Integrated Service Digital Network, yaitu merupakan protokol yang melakukan layanan digital yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk teks, voice, musik, grafik, dan video melalui saluran kabel telepon. ISDN merupakan alternatif lain selain frame relay, DSL, dan dial-up. Ada beberapa perangkat yang dapat digabungkan dalam sebuah saluran ISDN ini. Contohnya adalah komputer, telepon ISDN, fax ISDN, dan sebagainya. Layanan ISDN memerlukan saluran telepon digital, dan komputer yang terhubung harus menginstal card ISDN ini. Card ISDN itu ada dua jenis. Ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Card ISDN internal dipasang di port komputer pada port jenis PCI atau ISA. Sedangkan card eksternal dapat dihubungkan dengan port USB baik secara paralel atau serial. Namun menggunakan ports USB lebih baik karena dapat mempertahankan bandwidth maksimum 128 kilobit per second atau 1984 kilobit per second. ISDN menggunakan dua buah channel, yaitu B channel dan D channel. B channel disebut juga dengan istilah barrier. Layanan ISDN untuk rumah dan kantor umumnya adalah berupa ISDN BRI atau singkatan dari Basic Rate Interface yang menggunakan 3 channel atau 3 saluran, di mana 3 channel tersebut terdiri dari 2 channel B dan 1 channel D. 2 channel B itu digunakan untuk transmisi data dan suara dengan bandwidth 64 kilo atau 54 kilo tergantung dari perusahaan teleponnya. Sedangkan satu saluran atau satu channel D itu digunakan untuk kontrol dan signaling information atau pensinyalan informasi. Ya, bandwidth yang digunakan itu berkisar 16 kilobit per second. Contoh dari fungsi channel ini atau channel D ini yaitu untuk melakukan tugas administrasi, men-set up, memutuskan panggilan, dan berkomunikasi dengan jaringan telepon. ISDN BRI dapat mencapai total bandwidth hingga 144 kilobit per second. Untuk data hanya digunakan 128 kilobit per second. BRI sering juga disebut dengan 2B plus 1D. Dan semua channel dapat digunakan secara bersamaan. Dua buah channel B dapat digunakan untuk membuat dua panggilan secara serentak, yaitu B channel
barrier dan D channel. Jenis ISDN yang kedua adalah ISDN PRI atau singkatan dari Integrated Service Digital Network Primary Rate Interface. Jenis ISDN ini membagi saluran telepon menjadi 31 atau 24 channel digital atau saluran digital. Pada saluran telepon dengan 31 channel, di mana 30B channel menggunakan bandwidth 54 kilobit per second atau 64 kilobit per second. Akan tetapi di Amerika umumnya menggunakan 23B channel, di mana bandwidth yang digunakan adalah 64 kilobit per second. Sedangkan satu channel lagi yaitu D channel itu menggunakan bandwidth sekitar 16 kilobit per second, sehingga total bandwidth yang dapat dicapai pada ISDN PRI ini adalah 1984 kilobit per second. PRI disebut juga dengan istilah 23B plus 1D. Jaringan ISDN memiliki beberapa perangkat standar, yaitu network terminator atau NT, yaitu peralatan penghubung antara kabel telepon dengan jaringan ISDN. Kemudian Terminal Equipment 1 atau TA1, yaitu semua jenis peralatan ISDN seperti fax ISDN, telepon ISDN, dan lain-lain. Kemudian ada Terminal Equipment 2, yaitu TA2, semua jenis peralatan non-ISDN seperti fax, telepon, dan lain-lain. Dan perangkat berikutnya adalah terminal adapter atau TA, yaitu untuk menghubungkan jaringan ISDN dengan peralatan non-ISDN atau peralatan yang masih bersifat analog. ISDN router fungsinya mirip dengan NAT router atau Network Address Translation, di mana banyak user dapat mengakses internet bersamaan melalui ISDN router. Terkadang disebut juga dengan istilah ISDN LAN modem. Alat ini bersifat opsional, artinya digunakan hanya jika dibutuhkan saja. ISDN router menyediakan satu port untuk BRI ISDN dan satu atau beberapa port untuk port Ethernet. Hub juga dapat digunakan atau dihubungkan melalui port Ethernet, sehingga banyak komputer yang dapat terhubung ke internet. Semua peralatan ISDN akan dihubungkan dengan sebuah alat yang disebut Network Terminator atau NT. NT ini merupakan ujung dari jalur telepon dan awal bagi jaringan ISDN. Secara teknis, beberapa peralatan ISDN bisa mencapai hingga 8 buah dapat dihubungkan secara serentak, namun tetap bergantung pada layanan yang dipilih. Peralatan penghubung atau terminal adapter dapat diperlukan jika menggunakan peralatan khusus ISDN saja, seperti fax ISDN, telepon ISDN, dan sebagainya. Jika alat-alat yang digunakan masih menggunakan peralatan analog, maka terminal adapter masih bisa digunakan. Terminal adapter merupakan alat yang berfungsi untuk mengkonversi atau disebut dengan converter bagi peralatan-peralatan yang masih bersifat analog, sehingga peralatan analog dapat menggunakan saluran digital ini. Terminal adapter juga digunakan untuk polarisasi sinyal listrik. ISDN menggunakan beberapa standar pengkabelan atau konektor atau interface yang berbeda-beda, diantaranya U-interface, yaitu yang menggunakan dua buah kabel yang menghubungkan antara NT1 dengan perangkat ISDN. Ada ST interface
itu menggunakan 4 buah kabel yang menghubungkan NT1 dengan perangkat ISDN. Sedangkan interface lainnya seperti serial COM, RS232, RJ45 pada router dan sebagainya. Dalam ISDN ada istilah DDR atau Dial on Demand Routing. Itu merupakan teknologi routing yang dikembangkan oleh Cisco yang digunakan untuk mengizinkan 2 buah atau lebih router Cisco yang melakukan dial up koneksi melalui ISDN. DDR digunakan untuk low volume atau koneksi network secara periodik yang dilakukan melalui PSTN atau Public Switch Telephone Network atau kita kenal dengan saluran telepon. Ide dasar dari DDR ini mirip dengan modem untuk koneksi dial-up berkecepatan rendah. Biasanya biaya koneksi dihitung per menit atau per paket. DDR membuat koneksi secara otomatis apabila ada paket data yang akan dikirim dan akan memutuskan koneksi secara otomatis ketika tidak ada paket data yang dikirim. Umumnya DDR digunakan oleh komputer rumah. Adapun proses atau tahapan yang terjadi pada DDR ini yaitu pertama menentukan rute menuju network tujuan. Selanjutnya melakukan paket melakukan DDR call. Dialer melakukan lookup. Kemudian terjadilah transfer data. Selanjutnya terminasi koneksi jika tidak dijumpai traffic atau idle setelah tenggang waktu tertentu. Maksudnya, jika tidak ada lalu lintas data atau pengiriman data atau terjadi pengangguran dalam penggunaan saluran setelah tenggang waktu tertentu, maka akan terjadi pemutusan hubungan atau terminasi koneksi. Selain itu, jenis metode akses lain dalam teknologi akses data selanjutnya adalah DSL atau Digital Subscriber Line atau ADSL, yaitu Asymmetric Digital Subscriber Line. Perbedaan utama antara DSL dan ADSL adalah dalam hal upstream dan downstream. Upstream istilah lain dari upload, ya, di mana data dikirim, ya. Sedangkan downstream istilah lainnya adalah download, di mana terjadi penerimaan data. ADSL menyediakan bandwidth downstream lebih besar dibandingkan dengan upstream, sehingga ADSL ini lebih cocok digunakan untuk rumah-rumah yang sering melakukan aktivitas download. Jadi dengan kata lain, ya, ketika sebagai contoh, ketika sebuah warnet yang beroperasi diperuntukkan untuk aktivitas khusus seperti gaming atau aktivitas lain seperti akses internet, maka biasanya mereka membuat permohonan pada provider untuk menggunakan jenis layanan DSL atau ADSL, ya. Jadi kalau untuk warnet yang bersifat gaming itu lebih cenderung menggunakan layanan DSL, sedangkan untuk pengguna rumahan yang banyak melakukan aktivitas download atau warnet yang sifatnya untuk kegiatan download, maka pilihan layanan ADSL lebih tepat. Jadi DSL dan ADSL ini merupakan dua buah layanan broadband internet yang mulai menggeser posisi ISDN. DSL dan ISDN sama-sama menggunakan kabel telepon dan dapat berbagi pengguna internet maupun telepon pada saat yang bersamaan. DSL mampu menyediakan bandwidth lebih besar dan biaya akses internet lebih murah dibandingkan ISDN. Adapun perbandingan kecepatan akses internet menggunakan modem yaitu seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk saat ini.
tentang jenis-jenis metode akses yang digunakan dalam layanan provider ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.